Bahkan di ruang publik dan fasilitas umum sekalipun, kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan seksual juga sering terjadi. Ruang dan fasilitas yang digunakan sebagian besar masyarakat ini seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Namun, kini berubah menjadi sebaliknya. Tentu, sudah menjadi tugas negara untuk segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik, termasuk fasilitas umum. Apabila masih didapati permasalahan dalam hal-hal tersebut, itu menandakan bahwa negara masih belum mampu menjalankan tugasnya. Kenyataannya, fasilitas umum dan ruang publik masih belum aman dan nyaman bagi pengguna. Buktinya, kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi. Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA melakukan survei pada 25 November sampai 10 Desember tahun 2018 dengan 62.224 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Survei mengenai pelecehan seksual di ruang publik ini merilis bahwa sebanyak 46,80% perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Tak hanya itu, jalanan umum dan transportasi umum adalah dua lokasi tertinggi tempat terjadinya pelecehan seksual pada perempuan. Survei lainnya dilakukan oleh L'Oréal Paris secara nasional melalui Ipsos Indonesia pada tahun 2019. Hasilnya, sebanyak 82% perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, mengutip berita1.com tanggal 8 bulan 3 2021. Perlu diketahui bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak memandang identitas dan latar belakang korbannya. Tua muda, pakaian terbuka maupun tertutup, semua ada kasusnya. Bahkan, kejadian tidak mengenal waktu, baik siang maupun malam hari. Sungguh miris, kebenaran data-data kuantitatif itu diteguhkan dengan munculnya berbagai kasus seperti yang menimpa perempuan berinisial GK. Nasib naas menimpanya pada 16 Juli 2019. Tak cukup memerkosa korban, pelaku bahkan membunuhnya. Kasus ini terjadi di Maluku Utara dalam situasi ketika korban menaiki mobil penumpang pelaku untuk tujuan ke suatu tempat. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan itu bisa saja tidak terjadi apabila negara hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap fasilitas umum dan ruang-ruang publik. Dari survei dan kasus yang telah disebutkan sebelumnya, kita bisa menarik dugaan bahwa ada korelasi antara ruang publik dan fasilitas umum dengan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ruang publik dan kualitas dari fasilitas umum punya korelasi dengan tinggi dan rendahnya kekerasan terhadap perempuan. Jika kondisinya baik dan menunjang, maka itu akan ikut menekan laju tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan. Pun begitu pula sebaliknya. Mengenai ini, UN Women Indonesia pernah mengadakan studi di 3 wilayah Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat pada tahun 2017. Hasilnya, ada relasi kuat antara infrastruktur yang tidak memadai dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, mengutip kumparan.com 22 November 2018. Ruang publik dan fasilitas umum yang tidak memiliki infrastruktur yang layak akan memberikan ruang yang lebih besar bagi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Para pelaku bisa tidak peduli dan bisa merasa leluasa untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan karena merasa tidak diawasi sama sekali. Selama ini, masih banyak ruang publik dan fasilitas umum di wilayah-wilayah Indonesia yang memang belum memadai dan belum aman. Di lapangan, ketimpangan itu bisa dengan mudah kita temukan, apalagi di berbagai daerah pelosok maupun di daerah perdesaan. Mulai dari minimnya penerangan jalan, bahkan daerah yang nyaris gelap gulita ketika malam pun masih banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia. Di beberapa kota besar sudah ada trotoar dan halte yang layak, tetapi tidak di banyak daerah lainnya. Kamera awas atau CCTV di tempat strategis dan moda transportasi umum yang memadai pun hanya ada di kota-kota besar. Beda cerita dengan daerah selain di kota-kota besar tersebut. Di Maluku Utara pun, moda transportasi umum kita juga masih minim pengawasan. Akibatnya, kasus kekerasan masih saja kerap terjadi
pada daerah-daerah yang fasilitas umum maupun ruang publiknya belum tergolong ramah dan aman. Situasi ini membuat hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan di ruang publik dan fasilitas umum pun harus disebut tercederai. Kasus-kasus yang terjadi tentu membuat masyarakat berpikir dua kali, bahkan takut untuk berada di ruang publik dan menggunakan fasilitas umum. Padahal, ruang publik dan fasilitas umum adalah penting bagi masyarakat, khususnya untuk menunjang aktivitas ekonomi dan interaksi sosial. Dan menjadi hak masyarakat untuk bisa menikmati ruang publik dan fasilitas umum secara aman dan nyaman, tanpa dibayangi rasa takut dan cemas akan kekerasan atau pelecehan seksual. Ruang publik dan fasilitas umum adalah domain dan tugas dari tanggung jawab negara. Maka, sudah menjadi tugas negara untuk menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang ramah, aman, dan nyaman sebagai wujud perlindungan bagi warga negara. Diperlukan kebijakan dari negara dan usaha-usaha yang konkret daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang publik dan menghasilkan fasilitas umum yang ramah dan aman bagi warga negara. Pemerintah daerah bisa memulainya dari pengadaan infrastruktur pengawas seperti penerangan, yang tidak hanya di jalan raya, tapi juga sampai ke ganggang, trotoar dan halte yang memadai, serta menyediakan semacam tombol alarm jika terjadi keadaan darurat. Kamera awas di titik-titik potensi terjadi kekerasan seksual sebagai patroli 24 jam, juga transportasi yang aman baik dari bentuk fisik maupun sistem manajemen pengawasan. Khususnya di Maluku Utara, kita perlu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan regulasi tentang penyediaan transportasi umum antar kota yang layak dari sisi manajemen maupun ketat dari sisi pengawasan. Berbagai angkutan itu bisa dilengkapi dengan teknologi lacak maupun alat rekam untuk mendeteksi kendaraan maupun keberadaan daripada penumpang. Sebagai contoh, transportasi dari Sofifi ke kota-kota lain pun sebaliknya harus dikelola secara profesional, baik melalui Pemda dengan menyediakan badan usaha daerah di bidang transportasi atau mengundang pihak swasta untuk berinvestasi pada sektor transportasi. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun harus ikut aktif dalam menekan laju tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan. Selalu bersikap waspada dan saling menghormati jika berada di ruang publik dan fasilitas umum. Perlu juga disiplin untuk memberikan kabar kepada keluarga atau kerabat mengenai posisi dan transportasi umum apa yang digunakan, seperti menginformasikan nomor polisi kendaraan jika bepergian, supaya dapat dideteksi dengan mudah dan cepat. Perlindungan terhadap warga adalah tanggung jawab negara. Karena itu, pemerintah punya tanggung jawab untuk menekan laju tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik maupun fasilitas umum. Negara memiliki tugas untuk mewujudkan itu melalui kebijakan tata ruang dan transportasi umum yang ramah dan aman, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Dirumuskannya berbagai kebijakan serta adanya prioritas anggaran untuk berbagai kebijakan tersebut bisa menjadi solusi. Di sisi lain, pemerintah harus berkomitmen dan sungguh-sungguh melaksanakan setiap program dan kebijakan tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan kehadiran negara dalam menjamin hak atas keamanan dan pelindungannya di ruang publik dan fasilitas umum. Dan tak lupa, masyarakat juga harus ikut aktif berpartisipasi dalam menekan laju tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik maupun fasilitas umum.